ada salah satu apa ya istilahnya penanda seperti apa ipal gitu ya apa namanya penanda gitu ini ada Pekanbaru di sini cikal bakalnya Pekanbaru itu di sini ada PAD 313 ini ada ini bersejarah bahkan juga ya ini luar biasa banget ya. Jadi setelah kita keliling-keliling Pekanbaru, ini adalah titik nolnya. Oke, seperti apa kita mau lihat-lihat lagi wisata yang ada di Pekanbaru ini. Masih tetap di jalan-jalan, mantap banget. Nah, sekarang saya sudah berada di titik yang pertama untuk kita mengenal sejarah Pekanbaru. Kalau yang pertama tadi kita ada di titik nol cikal bakalnya Pekanbaru. Sekarang kita bergeser mungkin sekitar 1 km ya dari titik itu. Di sini ada rumah singgah Tuan Kadi. Jadi Tuan Kadi ini adalah seorang apa ya istilahnya warga asli yang pertama kali memiliki rumah di pinggir sungai Siak, dan ketika saudagar-saudagar pedagang-pedagang itu ke sini selalu singgah ke rumah Tuan Kadi untuk beristirahat. Nah, ini rumahnya masih dipertahankan, mungkin salah satu ciri khasnya juga dari rumah Pekanbaru seperti ini yang masih dipertahankan. Coba lihat ke sana ya. Oke, yuk. Halo pemirsa, ini kita sudah masuk ke rumah singgahnya yang tadi kita di luar lihat-lihat. Di sini ada taman keren banget. Ternyata rumah ini lebih keren ya. Kenapa? Karena ini pertama selain cagar budaya, ini juga ada apa namanya galeri fotonya yang dulu-dulu perkembangannya sampai sekarang ini, dan ternyata masih dijaga dengan baik. Dan di sini kebetulan kita mau abang siapa namanya bang? Saya Andre, Pak. Wah, Bang Andre. Ya. Bang Andre ini yang mengelola di sini ya, Bang? Iya, saya diamanahkan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Pekanbaru untuk menjaga, memelihara, dan merawat rumah ini. Oke, dah, Bang, boleh tanya berarti ini sudah maaf saya diambil oleh pemerintah ya? Iya. Atau masih dari tangan pemiliknya atau generasinya gitu? Nah, jadi rumah ini awalnya dibangun oleh Haji Nuri Putih, saudagar yang terkenal di Senapelan nih, sekitar tahun 1895. Jadi rumah ini mencirikan rumah khas tradisional Melayu Pekanbaru pada umumnya yang berarsitektur kalimas pancung pada bagian atap rumah yang persegi pada sedikit lancip bagian atas dan dipacu limas. Nah, jadi sebelum bernama Kota Pekanbaru bernama Senapelan nih Bang, yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut dengan Batin Senapelan. Jadi berdasarkan musyawarah dari Dewan Menteri Kesultanan Siak yang terdiri dari 4 datuk, negeri Senapelan berganti nama Pekanbaru, Pekan yang baru gitu. Nah, disinilah cikal bakalnya berdiri Kota Pekanbaru. Rumah ini juga menggambarkan di mana ketika abad 20-an pembangunan dimulailah dari tepian Sungai Siak. Iya. Ini juga kebetulan pas lagi di belakang kita Sungai Siak. Iya, benar. Nah, ini yang menjadi istimewa apa? Maksudnya gini, banyak saudagar juga pada waktu itu ya. Iya, banyak. Tapi kenapa ini yang dinamakan Tuan Kadi? Nah, itu apa? Terus kenapa ini yang menjadi spesial di antara yang lain mungkin? Pada zamannya kan pasti rumah seperti ini banyak juga kan? Iya, banyak. Nah, kenapa disebut dengan rumah Tuan Kodi tadi, Bang? Karena rumah ini rumah menantu dari pemilik rumah ini, mertua dari pemilik rumah ini adalah Tuan Kodi. Menantu dari pemilik rumah ini. Oke, ya. Tuan Kodi. Jadi Kodi itu adalah gelar yang ditambalkan oleh Sultan Siak kepada seseorang yang ditunjuk sebagai penasihat hukum syariat Islam. Iya. Gelar kehormatan istilahnya ya. Iya, benar. Nah, keunikan rumah ini tersendiri terletak pada dinding papan rumah Tuan Kodi ini, Bang. Kenapa, Bang? Memakai teknik lidah pada papan yang disusun secara bertindih yang disebut dengan indikasi. Iya. Baru sadar aku, Je. Iya, bersusun ya. Iya, sehingga pemasangan papan nih dinding menjadi rapat gitu. Rapat ya. Nah, jadi ini nggak tembus ya? Iya, benar. Filosofinya sendiri terletak ini kan pada berdiri ke atas nih, Bang. Iya. Melambangkan kalau pemilik rumah itu adalah seorang bangsawan atau saudagar pada berdiri ke atas. Iya, kan biasanya kan tidur ya. Horizontal, benar.
Semuanya kayu ya bang? Iya kayu. Kalau atapnya sendiri, tadi belum terlihat ya. Kalau atapnya sendiri, dulu awalnya dari? Dulu awalnya dari ini, dari aduh lupa siapa nama itu, atap nipah. Oh. Nipah. Terus itu tadi Tuan Kodi ya, kembali lagi Tuan Kodi. Nah, terus katanya dengar-dengar apa namanya ini ya, Sultan Syarif ini. Iya. Siak ini pernah singgah ke sini juga ya? Iya, jadi Sultan Syarif Kasih Abdul Jaya Siput ini setelah beliau ingin melihat wilayah kekuasaannya nih sampai ke Hulu Sungai Siang, nama daerah Tapung dan Petapahan. Jadi apabila beliau lewat ke Pekanbaru, singgahlah sejenak ke rumah ini. Jadi dengar cerita rakyat nih bang. Jadi Sultan ini untuk menyempatkan minum teh gitu, sehingga teh di Pekanbaru teh enak gitu. Menurut cerita rakyatnya, katanya kayak gitu. Dan tidak semuanya rumah, mohon maaf istilahnya, beliau singgahi ya. Iya benar. Ya, jadi istilahnya yang dipilih begitu ya istilahnya. Wah keren. Nah terus generasi dari si empu rumah ini apakah masih ada sebenarnya? Masih ada bang, itu yang di Istana Inggap, ada yang disebut dengan Istana Inggap itu. Keturunan Tuan Kodi tinggal. Iya. Ini luasnya berapa bang? Kalau seluruh rumah ini? Ini luasnya, saya lupa nih bang berapa ya. Hampir kalau sama hektar ada ya, sama halaman maksudnya? Oh iya. Kurang lebih. Sama. Dan ini mulai betul-betul dibuka untuk wisata tahun berapa ya bang? Kita revitalisasi kalau nggak salah tahun 2010-2011, dari tahun 2014 mulai dibuka untuk kunjungan ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah terlihat nih. Oh rumahnya yang ini? Iya terlihat di dalam foto nih, jembatan ponton tahun 1960 ini ada rumah satu nih bang. Ini yang ini? Atau yang ini? Benar. Ini ya? Iya. Oke. Jadi pas banget ya? Oh iya sama ya, jembatannya ini sekarang jadi ini ya? Benar. Oke. Terus jadi di dalam rumah ini terdapat ruangan yang disebut dengan selasar. Ini kalau di bagian depan ini selasar dalam namanya. Disinilah pemilik rumah untuk menyambut tamu. Ruang tamu istilahnya gitu. Iya, ruang tamu. Nah ini terlihat lagi nih bang di foto. Tahun 60-an juga, sekitar tahun 60-an ini proses pembangunan jembatan Lektor 1 tuh. Nah jadi yang berada di sebelah mana bang? Ini jembatan Lektor 1 yang di sana yang pertama. Jadi setelah proses pembangunan rumah jembatan di sebelah kanan udah nggak ke anu ya? Enggak, ini ya? Iya. Bukan? Masih ke sini ya? Iya benar. Jadi setelah proses membuat jembatan Lektor 1 ini selesai, jembatan ponton ini udah nggak difungsikan lagi karena apa kan? Ribet apabila ada kapal lewat dibuka tutup ada. Oh itu yang modelnya. Oh iya benar. Jadi kapal tuh ngantri dulu. Buka. Iya. Oh sejarahnya begitu ya. Jadi sangat paham banget soal menjadi saksi perdagangan juga ya pada saat itu ya. Oke. Terus nah ini kalau di depan itu ini jembatan ini kapal ya bang? Iya, apabila terjadi banjir di daerah sini bang, jadi orang naik perahu ini ke sebelah sana gitu, jembatan. Kan sering terjadi banjir juga di. Iya. Oke. Luar biasa. Ini kalau itu tadi kita bicarakan itu pemirsa itu adalah sejarahnya. Tetapi dari semua itu yang paling utama adalah masih berdiri kokohnya rumah asli itu yang buat saya paling luar biasa. Di setiap daerah dimanapun kalau kita masih menemukan yang namanya peninggalannya masih terawat itu kelihatannya kok menjadi seneng gitu ya, karena ini kita tahu sejarahnya. Apalagi ini kalau tadi informasinya kalau sudah renovasi ya, karena sudah ratusan tahun, tapi keasliannya masih terjaga. Dan filosofinya kalau di sini rumah panggung itu dulu apa bang? Tahu nggak bang? Kenapa sih rumahnya dibuat panggung? Apa karena salah satunya letaknya di tepian sungai itu bang. Iya. Karena untuk mengantisipasi masuknya ke dalam rumah, mengantisipasi banjir kan. Jadi banyak juga fungsinya bawah itu bisa diletakkan barang-barang tempat kayak seperti perahu, dan biasanya orang berternak juga di bawah tuh bang. Iya. Nah, kita menikmati, sebelum nanti lanjut lagi kita menikmati menu kuliner lontong sayur ala Pekanbaru Riau. Makannya enak. Panas seger. Pergi sih.
di sana langsung ketemu ibu yang sedang ini menenun pastel. Jadi rumah tenun ini betul sekali. Nah, ini halo Bu. Bu, saya mau tanya-tanya soal rumah tenun, boleh? Boleh ya. Kan nggak enak kalau ini ada bunyi-bunyi nggak enak kan? Kita ngobrol di depan sana boleh? Kita ajak ngobrol di sana, tanya-tanya sambil kita nanti kalau bisa lihat yang aktivitasnya di sini ya. Oke, mantap. Mari Bu. Halo, kita akhirnya sudah sampai di tempat yang kita cari-cari tadi agak keliru-keliru ya. Tadi habis dari rumah singgah Tuan Kadi ya. Kemudian kita dikasih tahu kalau 100 meter ada spesial juga rumah tenun. Wah, ini dikasih dari Pekanbaru Riau. Nah, hari ini kita sudah masuk. Konsepnya rumahnya juga sama dengan rumahnya Tuan Kadi ya. Konsepnya dipakai di sini. Karena ini juga bagian dari cagar budaya ya. Nah, di sini saya ketemu dengan Ibu siapa, Bu? Bu Yen. Wah, Ibu Yen ini yang termasuk pengrajin tenun juga di sini ya. Ini yang tenunnya di belakang ini. Ini di belakang ini di depan situ dan di belakang ini ada displaynya hasil tenun asli. Nah, Bu, kalau di sini sudah ada berapa tahun, Bu? Rumah tenun ini berdirinya dari tahun 2012. Sebelumnya ini tempat tinggal. Tempat tinggal ya? Tempat tinggal karena ini. Tapi produksi tenunnya sebelumnya sudah ada juga. Sebelum tahun 2000 belum ada ya? Belum. Ini masih bentar-bentar gitu ya? UMKM gitu kan. Iya, iya. Mengadakan pelatihan dari PMKM Mandiri gitu. Jadi itu bentuklah kelompok rumah tenun. Jadi karena rumah ini kosong, orang yang punya rumah dipinjamkan untuk gitu. kegiatan masyarakat. Iya, iya. Terus di sini saya lihat ada bintang, ini motifnya ya, Iya, ini bintang, motifnya itik bintang-bintang. pulang petang, wah Iya, nggak pernah kalau pulang. pakis. Kalau pakis, kemudian bunga Kiambang. bunga kundung ya. Nah, Bunga apa itu, Bu? Bunga kundung. Kunduk itu. apa? Bunga kunduk. Bunga kundur. Kundur. Ada Itu ada tampuk manggis. maknanya ada sendiri-sendiri kan? Iya, Ada ya. Terus ini biasanya kan dari kain mentah ya, kan dari mentah biasanya Iya. dibuat apa aja di sini? di sini ada buat kain, ada buat dasar baju, ada shawl, ada tanja. Ini. Oh, ini jadikannya ya? Nah, ini Wah, tanjanya. boleh saya pakai, Bu? Iya, boleh. Kelihatan. Silakan. Nanti Rio. Iya, keren ya ini. Keren ya? Wah, ciri khasnya nih ya. Jadi buat kalau kita mungkin ketemu teman-teman yang sama dari Rio, dari Pekanbaru, wah sudah kayak orang Rio ya. Orang Rio asli. Asli ya. Oke, Bu, nah di sini itu sebenarnya nyetor nggak sih ke toko-toko atau memang hanya dijual di sini? Cuma di Di sini sini aja ya? aja, galerinya di sini. Dan motif-motif ini juga hanya ada di sini, yang tadi. Itik, pulang Kalau petang. motif-motif itu udah ciri khas dari tenunan Riau ya. Jadi memang semuanya bisa buat ya. Bisa buat. Cuma ciri khasnya kehalusannya mungkin di sini yang tapi di paling- sini kami karena KSM-nya namanya pucuk Pucuk rebung. rebung. Nah, jadi kami di sini tekankan tuh motif-motifnya kebanyakan pucuk rebung. Pucuk rebung. Pucuk rebungnya kayak gimana? Nah, ini yang warna hitam. Oh, yang model Pucuk kayak rebung. kayak buat cemara ini ya? Iya, rebung. Oh, pucuk Yang rebung. kuning itu siku awan. Siku awan. Nah, di atasnya siku peluang. Oke. Nah, Bu, ini rumah tenun ya istilahnya, kampung bandar. Iya. Saya malah aslinya dikata kampung bandar itu sebenarnya istilah untuk Kampung Bandar itu kampungnya di sini. itu kelurahan. Kelurahan. Kampung Bandar. Ciri khasnya gitu. Jadi biar Iya. kita tahu ya. Nah, terus ini tadi saya selain ini tanja ini, kalau kemarin nggak salah saya juga waktu ke Medan ada tanja juga ya. Tapi Berarti lain ya, lain motif juga. Lain motif juga. Tapi konsepnya juga apakah beda sama kayak kalau di Solo dengan Jogja kan ada belangkon sama Ada ya. belangkon, Tapi kalau ciri khasnya kalau di Jogja itu belangkonnya lebih menonjol Iya. gitu. Kalau ini cara lipatannya. Lipatannya? Bedanya, Bu? Lipatannya berbeda-beda. Nah, Nah. lipatannya, Iya, iya. ini lipatannya ini. Iya. Ada yang kekulai ke bawah. Oh iya ya. Kayak apa? Daerah masing-masing kan ada ciri khasnya. Ya.
Wah, ini salah satu kebudayaan yang patut kita lestarikan. Jadi apa namanya, kita berkunjung di suatu daerah itu memang pasti keberagaman yang ada di Indonesia ini luar biasa sekali dan patut kita lestarikan, dan ini menjadi ciri khas ya Bu ya. Iya. Jadi nanti kalau wisatawan dari asing yang datang ke sini pasti juga akan senang kalau melihat banyak budaya semacam itu. Dan Pekanbaru, Riau menjadi salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi. Dan pastinya dari mana-mana mungkin kalau bosen dengan wisatanya di daerahnya, bola lintas ke Sumatera. Wah, keren, banyak ya, dari Aceh, Medan, Jambi, Pekanbaru, kemudian Palembang, banyak semua ya. Dari luar ya Banyak ya Bu ya. sininya. Bu kalau Kemarin dari satu Dubai. bahan. Dari Dubai juga ada sini. Ada duta dari Dubai, jadi yang bawa sini. Saya tahunya duta itu dari Selawon Seven Bu, masalahnya Bu. Penyanyi. Bu, ini kalau satu kain itu biasanya pengerjaan berapa jam atau berapa hari atau berapa bulan? Satu kainnya bisa 1 minggu. 1 minggu? Nah, kalau kita fokus bisa. Itu aja kalau fokus ya? Iya. Kalau nggak fokus apalagi bisa Apalagi lebih ya? Lebih lagi. Ya, itu jadi masalahnya satu benang kan. satu benang betul. Karena ini handmade, istilahnya masih handmade ya, apa namanya? ATBM. ATBM itu Bu? Alat mesin. Alat mesin. Alat tenun Alat bukan tenun mesin. bukan Alat tenun bukan mesin. Jadi jangan sempat wah kok mahal gitu. Mahal. Nggak mahal kalau kita tahu kalau ini Tahu. prosesnya itu Prosesnya memang masih. ada gimana. Ya kalau cuma mesin tinggal pencet tombol aja sih beres lah ya. Ya, tapi karena ini posisinya adalah handmade, hasil karya saudara kita sendiri ya yang ada di Riau. Jadi ya patut kita hargai. Jadi kita pasti beda ya Bu ya. Malah justru kata teman saya itu kalau handmade itu malah justru tidak serapi malah mesin. Iya. Ya, jadi kasih gitu, termasuk batik tulis. Itu kalau batiknya malah teksturnya itu lebih agak kurang rapi, itu malah justru batik tulis tangan. Tapi kalau mesin atau cap itu biasanya rapi karena kan Iya, mesin yang kerja gitu. Kalau itu kan waktunya agak dikit lah. Iya, kalau malah jadi ini motif baru ya. Kadang salah kita nengok motif gitu Iya. kan. Nah, udah jadi. Tapi malah justru itu jadi kasih. Nah, iya. Oke Bu, kalau peminat sendiri dari luar soal kain tenun, dari ini istilahnya berarti rumah tenun ya? Iya. Rumah tenun ini banyak nggak Bu sampai diekspor ke Diekspor tuh Belum, belum, ya? tapi yang berkunjung ke sini, nah, pasti dia beli dari Jepang, dia suka pewarna alam, dari Jepang, dari tulis apa, dia sering ke sini. Oke, mantap. Kebetulan kita ini bukan turis tapi traveler ya hari ini ya. Jadi apa namanya? Thailand, dari apa? Dari Thailand juga ada? Kemarin. Oh iya, dekat juga ya soalnya ya. Dulu apa? Dosen-dosen dari Thailand ada ke sini. Wah, keren kan? Jadi itu patut kita ikuti. Jadi buat bisa di rumah, jadi bukan hanya kalau istilahnya kita sekarang sudah dunia digital itu sudah sangat maju. Pengen tahu juga kenapa saya dapat informasi tempat ini pun juga melalui sosial media dan juga melalui website ya. Bisa ketik karena bukan berarti mohon maaf ya. Kadang kita harus bisa memilah mana sih tempat yang betul. Ya, banyak tempat tapi mungkin yang harus betul-betul memiliki nilai sejarah, nilai keaslian yang mana. Maka kita ketemu di sini dan pas banget pemirsa kita hari ini di rumah tenun ini betul-betul prosesnya. Nanti kita bisa lihat prosesnya Bu ya. Boleh. Oh, Bu, ini tadi kita minta waktu bentar Bu. Masih sibuk tadi. Kita lihat sih. Ini mau bikin motif apa Bu? Ini motifnya Pucuk Rebung. Pucuk Rebung. Wah, pakas di sini ya? Iya, ciri khas Pucuk Rebung. ibu itu juga. Oh, itu kalau itu buat apa ya Bu? Kalau ini bikin baju, kalau ibu itu bikin kain. Kainnya? Kain sampingnya, kain. Oh, ya. Lihat semuanya seperti apa? Yuk, saksikan bersama. Mantap.
saya udah pakai tanjak ini ya Bu ya, namanya dulu ya. Tanjak. Ini hasilnya sebelum jadi ini lewatnya sini dulu ya Bu ya. Iya, bener. Ini tadi saya ngobrol sama Bu Yen ya. Katanya hasilnya ada 3.000 benang bener. Iya, Oh, 3.000. jadi bener nggak awak ya? Bener. Ini masangnya berapa hari? Kalau udah pakai 1 hari tapi ya. Masuk Iya, masukkan nih untuk menggulung kayak ini. Ini kita makan dalam kiloan. Iya, kiloan kan. Dipintal kayak menghani loh istilah itu, memang dikelos. Oh, mau sambil itu. Nah, ya? dikelos. Ini ya? Bukan kayak itu. Ini untuk paduan warna. Oh, paduan warna. Iya. Oh. Dikelos juga. Oh, nah ini ternyata banyak sekali bahan-bahannya. Oh, dibuat kayak Terus begini. ini ada kira-kira ada 80 buah lah untuk. Itu tergantung beratnya. Kadang-kadang kalau dalam 3 kilo itu menghasilkan kira-kira 40 meter. 3 kilo. Dan siap itu digulung, dipintal ini segala bang, digulung sini. Istilah dalam tanam menghani, dihani. Dihani ya. Iya, di situ baru dipasang satu persatu gitu. Untuk proses Tapi pengerjaan. rata-rata kain dasar hitam ya, Bu ya? Ya dasarnya kan banyak kan hitam. Hitam ya? Tergantung itu lagi. Oh, juga ada kuning juga ya? Kebetulan orang banyak minta yang hitam. Ini itu. Mungkin banyak masuk yang hitam kan. Itu masuk aja nih nanti. Nah, untuk proses pengerjaannya ada 2 orang. Kait satu mulut, satu mengkait. Jadi orang itu sendiri beda dengan penenun ya? Iya beda. Wow, itu seribetnya begitu dengan sabarnya yang luar biasa akhirnya bisa menambahkan satu estetika kebudayaan yang ada di Indonesia. Harus kita lestarikan ini. Beliau-beliau ini itu harus segera punya pewaris ya Bu ya. Iya. Kalau tidak nanti gimana Iya, penerus lah ya. Harus ada penerusnya. Tapi sudah ada Bu itu. Pelatihan-pelatihan begitu. Pelatihan sering Ada dari ya? kelurahan ada. Nah, ini biar nanti ada yang regenerasi. Wah, terus ini bagi tugas berarti ya, dengan Bu Yen nggak bagi tugas ya Ibu bagian Iya, kopi itu iya. Enggak sama juga. Sama Kalau Pak juga? mungkin satu alat ini 1 orang. satu orang. Oh iya, ini banyak orang ya harusnya. Nah, kalau Pak mungkin iya. Iya. Oke. Bu, ini kalau ada pesanan banyak begitu contohnya, Iya. itu dan waktunya mendesak itu bisa nggak Bu? Bisa. Lagi ini kan matanya kan ada di rumah kan sebagian. Oh iya. Dan kalau sini nggak muat, dengan rumah kadang-kadang orang nggak sempat datang ke sini kan, kenapa nggak ke rumah nanti seperti dia produksi. Kalau sana ada yang pesanan banyak, tentu nanti operasinya kan. Iya. Insya Allah dia. Oke, baik. Nah, ini keren sekali dan ini pernah didatangin Raffi Ahmad ya, Bu ya. Iya. Nah, Ibu ini tadi di fotonya ada sama Raffi Ahmad. Itu juga betul karena kadang orang perlu juga istilahnya mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Salah satunya di Riau ini punya khasnya yaitu kain tenun. Walaupun tenunnya di tiap daerah ada, tetapi khasnya motif-motifnya tadi ada kalau pukis, ada bunga kundur, ada apa ya? Pucuk rebung, siku awan. Nah, banyak banget dan ini yang buat saya mahal betul. Ilmu dan juga kreativitas ini mahal dalam hal ini, bukan maksudnya mahal itu kita jadi posesif kalau ini kita sampai sayang nanti kalau sampai diklaim orang lain. Ini harus jadi ciri khasnya dari Riau, nggak boleh karena ada kan kemudian kita sendiri mau diambil orang kan. Nah, ini harus kita pertahankan. Oke, menarik sekali Bu, silakan dilanjutkan, saya mau lihat dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya sudah puas ya berkolaborasi di Rumah Tenun Kampung Bandar spesial untuk kain tenun khas dari Riau, Pekanbaru. Nah, ini membuat kita tahu bahwa kebudayaan di Indonesia sangat banyak sekali. Salah satunya kain tenun dari Kampung Bandar Riau ini, Pekanbaru Riau ya. Dan sekarang kita akan menuju untuk kita mencoba cari kuliner-kuliner khasnya di sini ya. Seperti apa? Dan kita setelah itu nantikan ada sesuatu yang spesial di malam bersama 3 Sapi Catering. Yuk, seperti apa? Mantap.